warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Ya, semoga sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita kembali lagi untuk belajar literasi bahasa Inggris ya, yang merupakan salah satu mata ujian yang nanti akan teman-teman hadapi di SNBT 2025 melalui channel edukasi kesayangan kita Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Baik teman-teman, pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita masih berada di sekolah ya teman-teman ya, untuk mempelajari dan terus menimba ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Ya, perkenalkan nama saya Ilham Yunus, saya akan mengantarkan teman-teman ke pembelajaran literasi bahasa Inggris ya, seperti yang kita sudah lakukan. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan mempelajari dan melanjutkan teks yang kita sudah bahas minggu lalu ya. Baik teman-teman, ya jadi kita lihat di layar ya, literasi bahasa Inggris. Nah oke, jadi seperti yang tadi saya ungkapkan, literasi bahasa Inggris ini pastinya akan menjadi salah satu ujian yang akan teman-teman hadapi. Nah sekarang kita ke pertanyaan nomor 1 ya teman-teman. Nah, which of the following best restates? Nah jadi ini adalah salah satu jenis soal UTBK ya, SNBT, yang mana ini tidak pernah hilang ya, selalu ada gitu. Setidaknya yang bisa saya ingat itu dari tahun 2021, pertanyaan tentang restates ya teman-teman. Restates ini kita bisa artikan mengungkapkan kembali gitu ya, atau menyampaikan kembali gitu. Jadi mengungkapkan kembali. Nah, jadi seperti teman-teman diminta untuk mencari di antara pilihan A sampai E, di mana pilihan yang tersebut sesuai dengan kata yang diminta atau kalimat yang diminta ya. Kalau kita baca di sini, menurut which of the following, jadi berikut ini yang paling tepat ya, yang mengungkapkan kembali yang ini teman-teman. Balancing persistence and product knowledge is crucial for successfully employing a soft sell strategy. Nah itu, jadi teman-teman diminta untuk mencari pilihan antara A sampai E yang memiliki makna yang sama gitu. Karena sudah pasti penyampaiannya berbeda ya. Pasti ada kata yang diubah begitu, sinonim dengan kata yang ada di atas seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau untuk memecahkan soal seperti ini, apa yang harus saya lakukan, Kak? Nah, pastinya teman-teman harus bisa mengartikan dulu ya, memahami dulu kalimat yang diminta. Itu. Kemudian mencari intisarinya, menemukan poinnya. Kemudian nanti teman-teman sesuaikan dengan A sampai E, yang mana secara keseluruhan memang mewakili makna yang sama ya. Pastinya soal ini sudah nggak asing ya, pasti teman-teman pernah coba untuk jawab dalam literasi bahasa Indonesia ya, atau pelajaran teks bahasa Indonesia di sekolah. Jadi nggak beda sebenarnya, sama kok, hanya saja ini pakai bahasa Inggris ya. Nah, jadi ini kembali lagi mengingatkan kita bahwa pentingnya untuk menambah kosakata ya, teman-teman, untuk memperkaya vocabulary supaya nanti teman-teman tidak kesulitan dalam mengartikan kalimat seperti ini yang diminta untuk soal restatement. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi berikut ini yang mengungkapkan kembali kalimat balancing persistence and product knowledge ya. Balancing itu seperti yang teman-teman sudah ketahui pasti artinya menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan. Oke, kemudian nah, menyeimbangkan persistence. Jadi persistence ini seperti keteguhan begitu ya. Keuletan bisa juga ya. Jadi nggak gampang nyerah gitu teman-teman. Kemudian product knowledge, jadi pengetahuan mengenai produk ya. Seperti teman-teman ketahui, kalau kita mau menawarkan dan menjual barang, pastinya kita harus menguasai apa atau bagaimana produk tersebut ya. Nggak buta-buta kayak gitu. Is crucial. Nah, crucial ini sama dengan important, artinya penting ya, teman-teman. Nah, jadi penting for successfully employing a soft sell strategy ya. Jadi menyeimbangkan keuletan dan pengetahuan mengenai produk itu penting agar dapat secara berhasil gitu ya, agar dapat employing ya. Employing ini kita bisa artikan menerapkan, teman-teman. Nah, agar dapat menerapkan strategi soft sell gitu. Nah, jadi kalau kita sederhanakan soft sell ini, kalau kita mau berhasil dalam mengaplikasikan atau menerapkan strategi tersebut, kita harus mampu menyeimbangkan keteguhan, keuletan, dan pengetahuan produk kita ya.
Jadi kita jangan gampang nyerah gitu ya. Dan ketika ditanya oleh klien barang ini bagaimana, kualitasnya seperti apa, berapa lama bisa bertahan, nah kita harus bisa jawab. Nah makanya penting kita harus memiliki product knowledge. Itu ya teman-teman ya, sejauh ini yang kita bisa tangkap dari makna kalimat yang dalam kutip tersebut, yang mana diminta untuk dicari maknanya antara A sampai E ya. Nah sekarang kita coba ke bagian alpha ya teman-teman. Apakah sama di bagian alpha? Soft selling is more about knowing your product deeply than persisting in the face of rejections. Ya, sekarang kita coba artikan. Jadi katanya soft selling ini lebih mengenai tentang memahami produk Anda. Nah ini ya, product knowledge. Jadi soft selling itu katanya lebih penting memahami produk Anda daripada ulet gitu ya, atau teguh dalam menghadapi penolakan gitu. Jadi mungkin ditawari barang ya si klien ini dan klien itu enggak saya nggak mau beli, langsung menyerah katanya begitu. Nah harus tetap persistence ya, atau tetap harus teguh gitu, jangan langsung menyerah walaupun sudah ditolak gitu. Nah tapi bagian alpha ini mengungkapkan bahwa product knowledge ini katanya lebih penting dibandingkan kita kuat menahan penolakan. Apakah begitu maknanya tadi? Bukan ya, karena kuncinya di sini teman-teman. Balancing, menyeimbangkan. Jadi sama-sama penting, tidak ada yang lebih penting dari satu dengan yang lainnya. Sedangkan alpha mengatakan bahwa mengetahui produk Anda itu lebih penting dibandingkan harus kuat menahan atau menghadapi rejections atau penolakan. Berbeda ya. Jadi alpha kita bisa eliminasi. Nah, sekarang kalau bagian B, in successfully applying soft sell tactics. Nah, jadi agar berhasil katanya ya teman-teman untuk menerapkan taktik soft sell. Nah, tadi ada kata menerapkan ya teman-teman, saya tulis di sini. Nah, employing itu menerapkan. Nah, employing di bagian B itu diwakili oleh applying. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Employing dan applying sama-sama artinya menerapkan. Jadi, agar berhasil menerapkan taktik soft sell, di sini ada strategi. Strategi itu sinonim juga dengan tactics ya, teman-teman. Oke. Sejauh ini sepertinya bisa ya. Oke, sekarang kita cek koma. Being tenacious is not enough because you must know your product well too, ya. Being tenacious. Nah, saya yakin tenacious ini kata yang asing buat teman-teman ya. Mungkin teman-teman belum tahu apa arti dari tenacious ini. Nah, tenacious ini ternyata artinya ulet atau teguh, ya. Ulet atau teguh. Kedengarannya tidak asing ya. Tadi saya sudah sebutkan ulet dan teguh itu di kata persistence ya. Nah, artinya ternyata tenacious dan persistent ini dia sama-sama ulet atau teguh gitu. Nah, berarti sama ya teman-teman sejauh ini. It's not enough, katanya nggak cukup gitu. Jadi, kalau cuma teguh aja nggak cukup, oke? Because, karena you must know your product well too. Karena Anda juga harus katanya mengetahui produk Anda dengan baik juga gitu. Well, ada perwakilan well di atas. Nah, diwakili oleh deeply. Ya, deeply itu dengan baik atau sangat baik gitu. Well juga sama. Nah, sedangkan poin yang bagian B ini juga dia mau menyampaikan bahwa kalau misalnya kita teguh doang itu nggak cukup, tapi harus juga mampu mengetahui produk yang dijual dengan sangat baik. Harus apa? Seimbang, betul ya? Keywordnya seimbang, seperti yang ada di sini tadi. Nah, jadi kemungkinan jawabannya bisa B, teman-teman ya. Bravo, karena bravo ini sudah cukup mewakili tanda kutip ya kalimat yang diminta gitu. Keywordnya balance atau seimbang. Bahwa teguh saja nggak cukup, harus juga mampu mengetahui produk Anda dengan baik. Itu ya. Nah, sejauh ini B bisa. Nah, sekarang coba kita bandingkan lagi dengan pilihan yang lain. Siapa tahu ada yang lebih kuat, teman-teman ya. Kalau C, coba having persistence and product knowledge is the minimum requirement of hard sell tactics ya. Jadi katanya having persistence, jadi memiliki keteguhan dan pengetahuan mengenai produk itu adalah minimum requirement ya, persyaratan yang minimum ya terhadap hard sell taktik ya.
Pertama yang dibahas adalah tentang soft sell ya, teman-teman ya. Sedangkan di sini hard sell, berbeda. Dari situ aja udah kelihatan bahwa bagian C ini tidak bisa jadi jawaban ya, itu. Yang kedua, minimum. Minimum itu kecil. Artinya persyaratan yang nggak terlalu penting. Apakah nggak penting? Pastinya penting ya, karena ini kuncinya kalau untuk menjual menggunakan strategi soft sell ya. Jadi C ini nggak, itu salah C ya. Kemudian kalau bagian D, teman-teman, successful soft sell salespersons will prioritize persistence over product knowledge in their strategies. Kalau kita artikan, jadi katanya penjual yang menggunakan taktik soft sell akan memprioritaskan keteguhan ya dibandingkan product knowledge. Kedengarannya sama ya dengan bagian alpha, walaupun berbeda di bagian objeknya. Kalau di alpha katanya product knowledge lebih penting dibandingkan persistence, sedangkan bagian D lebih penting persistence daripada product knowledge. Tapi intinya sama, bahwa bukan tentang apa yang paling penting. Satu yang lain lebih penting dan yang lain kurang penting, enggak. Tapi harus sama-sama dianggap penting, harus balance teman-teman ya. Jadi delta pun salah. Nah sekarang kalau bagian E, menyeimbangkan, nah ada balancing. Nah kemungkinan ini bisa mewakili two contradictory personalities. Jadi katanya membandingkan kepribadian yang berlawanan merupakan komposisi utama dalam menerapkan strategi soft sell ya. Nah jadi personalities contradictory. Ada yang membahas tentang personality di bagian pertanyaannya. Balancing persistence and product knowledge is crucial for successfully employing a soft sell strategy. Nggak ada ya, teman-teman ya. Tidak mengenai tentang apa tadi? Personality, bukan ya. Nah, jadi delta error juga ini tidak mewakili kalimat yang ditanyakan. Berarti fix ya, teman-teman. Yang menjadi jawaban adalah bagian B. Yang ini ya.